Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pemikir ekonomi Islam di zaman para cendekiawan ekonomi Islam klasik. Sebenarnya banyak para pemikir ekonomi Islam dari sejak zaman Rasulullah, yaitu para sahabat yang saya sukai, yaitu Umar bin Khattab, terus juga cendekiawan Muslim yaitu Abu Yusuf, dan adapun juga beberapa cendekiawan Muslim di masa klasik. Selain Abu Yusuf ada Ibnu Taimiyah, Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan lain-lain. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan cendekiawan Muslim, yaitu cendekiawan Muslim ekonom, yaitu pemikir ekonomi Islam, yakni Ibnu Khaldun. Biografi singkat Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap yaitu Abu Zaid Abdurrahman bin Ibnu Khaldun. Jadi kemudian dia mendapatkan gelar Waliyuddin. Dia dilahirkan di Tunisia, yaitu pada awal bulan Ramadan tahun 732 Hijriah, bertepatan dengan 1332 Masehi. Dan beliau meninggal di Mesir, yaitu Kairo, pada tanggal 25 Ramadan 888 Hijriah, bertepatan dengan 1406 Hijriah. Ibnu Khaldun merupakan tokoh Muslim terkemuka pada zamannya. Jadi Ibnu Khaldun terkenal sebagai bapak ekonom, merupakan tokoh Muslim yang dikenal sebagai ilmuwan yang memperlakukan sejarah itu sebagai ilmu, serta memberikan alasan-alasan untuk mendukung fakta-fakta yang terjadi di saat itu dari pengalamannya. Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai ulama yang memiliki pengetahuan segala hal ilmu, dari mulai sejarah, sosiologi, politik, ekonomi, hukum, dan agama. Di usia 20 tahun, Ibnu Khaldun ini mengenyam pendidikannya fokus belajar kepada ilmu Quran, yaitu tajwid, qiraah, dan tahfidz atau menghafal Al-Quran. Ia juga di saat itu mempelajari fikih bermadhab Maliki, mempelajari hadis-hadis Rasul, dan menulis puisi sebagai sastranya. Di fase pertumbuhan di masa pendidikannya, Ibnu Khaldun itu guru pertamanya adalah ayahnya sendiri, sebagaimana kebiasaan masyarakat pada masa saat itu. Jadi Ibnu Khaldun juga belajar kepada beberapa guru seperti Abu Abdillah Muhammad, terus belajar ilmu fikih, juga belajar filsafat, teologi, ilmu alam, matematik, dan astronomi. Lalu di fase keterlibatannya beliau di dunia politik. Jadi karir politiknya Ibnu Khaldun itu pernah menjadi sekretaris Sultan Abu Inan di Maroko, lalu pernah menjadi sekretaris dan penasehat
di Granada di pemerintahan Muhammad V, lalu di Konstantin menjadi pembantu Raja Abdul Abbas, lalu Ibnu Khaldun menetap di Biskra, ya. Dipercaya lagi menduduki jabatan yang penting, gitu. Lalu akhirnya Ibnu Khaldun memutuskan untuk meninggalkan panggung politik praktisnya, gitu, dan memilih untuk menekuni bidang keilmuan. Di masa pengembangan keilmuannya, Ibnu Khaldun menyelesaikan karya monumentalnya yaitu Al-Bar beserta karyanya itu Muqaddimah. Dan di akhir kehidupannya Ibnu Khaldun benar-benar telah mundur dari dunia politik. Ia serius membenamkan diri pada tugas intelektualnya dengan menyelesaikan karya monumental yang belum selesai. Pada akhirnya seluruh karya yang ia hasilkan diberikan kepada penguasanya, gitu, ya. Dari mulai dia menuliskan sejarah Afrika Utara, ya, kepada Raja Timur Leng dalam bentuk 11 buku. Dan pengalamannya yang banyak sekali, gitu, di kontribusinya dalam pemerintahan di penguasa-penguasa saat itu. Jadi Ibnu Khaldun ini seorang ilmuwan muslim di abad ke-14, yaitu dari Tunisia. Ia dikenal karena karyanya yang monumental tadi, yaitu Muqaddimah dan Prolegomena, yaitu buku teori sejarah dan sosiologi, tapi juga memuat gagasan-gagasan ekonomi yang penting. Sumbangan pemikiran Ibnu Khaldun terhadap perkembangan ekonomi Islam dengan menggunakan pendekatan historisnya, penulis menganalisis teori ekonomi Islam yang berasal dari pemikiran Ibnu Khaldun. Beberapa teori tersebut antara lain teori produksi yang terdiri dari tabiat manusia dan produksi, organisasi sosial dan produksi, serta organisasi internasional dan produksi. Ia juga mengemukakan teori tentang nilai uang dan harga, teori tentang distribusi yang terdiri dari gaji, laba, dan pajak, serta teori siklus yaitu siklus populasi dan siklus keuangan publik. Beberapa konsep ekonomi Islam yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun adalah: yang pertama, teori nilai. Ibnu Khaldun mengembangkan teori nilai yang mendasarkan nilai pada kerja dan upaya yang ditanamkan dalam produksi barang dan jasa. Ini mirip dengan teori nilai kerja yang kemudian diusulkan oleh pemikir ekonom Barat, ya. Yang kedua yaitu siklus ekonomi. Ibnu Khaldun yang memahami bahwa ekonomi mengalami siklus naik turun. Jadi dia memahami bahwa kekayaan suatu masyarakat dapat berfluktuatif atau fluktuasi seiring waktu, dan faktor-faktor sosial dan politik berperan dalam hal itu. Lalu yang ketiga, peran pemerintah. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mempromosikan stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Dia berpendapat bahwa pemerintah harus memainkan peran aktif dalam mengatur ekonomi untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan. Yang keempat yaitu teori tarif. Ibnu Khaldun juga membahas teori tarif dan perdagangan internasional. Dia mengakui manfaat perdagangan bebas itu, tetapi juga mengingatkan bahwa pemerintah harus melindungi industri dalam negeri. Ibnu Khaldun adalah salah satu tokoh yang memadukan
pemikiran ekonominya dengan konteks sosial dan sejarah. Karyanya telah berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Islam dan juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap pemikiran ekonomi Barat. Lalu apa relevansinya di zaman sekarang dari karya Ibnu Khaldun ini? Relevansi yang disebut salah satunya adalah tentang teori relevansi Ashabiyah. Jadi Ashabiyah ini adalah ekonomi kerakyatan. Jadi memadukan ekonomi dengan sosial. Dalam membangun ekonomi kerakyatan ini, ada sebuah penelitian yang terjadi yaitu di negara Yordania. Bagaimana Yordania menghadapi segala bentuk permasalahan negaranya dengan perpolitikan, dengan ekonominya, dan sebagainya. Jadi relevansi Ashabiyah dalam membangun kemakmuran ekonomi di Yordania ini, Ibnu Khaldun dalam pemikirannya mengenai Ashabiyah di bidang ekonomi, yaitu penyelesaian yang dapat digunakan sebagai obat resesi ekonomi yang terjadi saat ini ataupun dampak dari sebelumnya COVID. Penyelesaian yang dapat digunakan sebagai obat resesi ekonomi yaitu dengan mendorong peningkatan kegiatan ekspor pemerintah dan melakukan pengecilan pada pajak. Nah, hal ini pasar terbesar adalah yang dapat memberikan pengaruh pada pendapatan dan penerimaan. Jika mengalami penurunan, maka pasar lain juga berpotensi untuk turut serta mengikuti mengalami penurunan. Ibnu Khaldun menyebutkan poin pokok dalam konsep ekonomi yang berupa nilai, lalu sistem harga, pembagian kerja, nilai uang, hukum permintaan dan penawaran, pembentukan modal, kegiatan produksi dan konsumsi, kegiatan ekonomi yang makro berasal dari perpajakan dan belanja publik, pertanian, industri, dan daur perdagangan, hak kemakmuran dan pertumbuhan penduduk. Dari konsep ini, pembangunan ekonomi dengan kerakyatan atau kekuatan Ashabiyah akan memberi dampak terjadinya sinergisitas Ashabiyah pada bidang-bidang lain. Namun, peran negara harus sentral untuk dapat membangun sektor Ashabiyah serta untuk menguatkan sendi kehidupan dengan tingginya nilai filosofis. Ibnu Khaldun menjelaskan dalam teori ekonominya yang pertumbuhan ekonomi yang dapat dipengaruhi oleh sektor penting seperti pertanian, industri, dan perdagangan. Selain itu, Ibnu Khaldun juga menjelaskan pemberdayaan ekonomi yang dapat dilakukan pada komunitas kota dan desa. Pertama, ekonomi dengan basis disebutnya badawah atau komunitas desa atau tradisional. Ekonomi dengan basis badawah ini dengan didukung basis pertanian sebagai sarana di bagian produksinya. Sedangkan yang kedua, ekonomi dengan basis hadoroh disebutnya, yaitu komunitas modern, ekonomi modern atau kota, itu yang melakukan kerjasamanya untuk melancarkan bisnis yang dijalani. Kegiatan yang lazim dilakukan pada ekonomi perkotaan adalah perdagangan yang dapat terjadi dengan adanya hasil pertanian dan perindustrian yang lebih kompleks. Jika di suatu kota memiliki keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan, serta adanya peningkatan dari keduanya, menandakan kota yang mengalami perkembangan. Ketiga, ekonomi berbasis pemerintahan atau negara di mana perniagaan, perkebunan maupun pertanian di kalangan penduduk kota melakukan wibawa dan proteksi, di mana dalam hubungan ini diindikasikan adanya persaingan antar rakyat dengan para pemerintah, para amir atau raja. Lalu keempat, kerjasama antar komunitas ekonomi seperti tolong-menolong untuk menghasilkan makanan dan dalam waktu yang cukup dan jumlah yang lebih banyak.
Nah, dari penelitian, dari kemampuan ekonomi Yordania tidak terlalu kuat jika dibandingkan dengan negara-negara Arab lainnya. Di antaranya karena sumber daya alam yang dimiliki Yordania sedikit, tidak memungkinkan kesamaan Yordania dalam hal kekayaan minyak negaranya dengan negara tetangganya yang berbasis perekonomian negaranya penghasil minyak. Ya. Lalu secara politis Yordania juga memiliki kerentanan selain dari miskinnya sumber daya alam, juga karena basis perekonomian berorientasi pada eksternal. Selain itu pendapatan yang terbatas dapat mempengaruhi pada perpolitikan nasional Yordania. Yordania yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Hashemite itu merupakan negara berkembang dengan model ekonomi yang terbuka dan memiliki kerentanan baik pengaruh makro maupun mikro. Lalu masalahnya yang turut mempengaruhi ekonomi Yordania adalah diantaranya Yordania bukan negara industri, lebih banyak tingkat impornya dibandingkan ekspor. Lalu defisit anggaran karena pengeluaran total di atas pendapatan publik hingga mengharuskan untuk mengambil utang publik. Lalu tingkat penganggurannya tinggi, pajaknya yang meningkat secara konstan dan ketergantungan akan bantuan asing dalam bentuk hibah ataupun pinjaman. Di mana sebagian dari bantuan asing dibutuhkan untuk kebutuhan menampung pengungsi dan ketergantungan ini akan membuat sulit untuk mempertahankan kemerdekaan. Namun dengan keberadaan Yordania yang berdekatan dengan konflik ketegangan antara Palestina dengan Israel menambah tantangan bagi perekonomian Yordania. Tidak sedikit pengungsi yang berasal dari Palestina menempati Yordania dengan kemampuan Yordan untuk membiayai pengungsi, untuk pembiayaan pengungsi yang kurang karena ketidakseimbangan sumber daya dan populasinya. Keberadaan pengungsi di Yordania membawa manfaat perkembangan ekonomi karena bantuan pembangunan yang berasal dari masyarakat internasional untuk memberikan bantuan bagi pengungsi. Terlepas dari adanya bantuan pendanaan, seiring dengan perubahan demografi, membawa Yordania tetap memiliki tanggung jawab berkepanjangan untuk mengeluarkan biaya. Hal ini diperparah dengan adanya penyetopan dana yang terjadi dalam berita terakhir, penyetopan dana terhadap UNRWA, yang juga nampak keputusan yang sama pada agensi pengungsi lainnya seperti UNHCR dan WFP. Sehingga penghancuran Yordania untuk bergantung pada pinjaman luar negeri sebagai strategi utang bagi Yordania. Adapun Yordania sempat mengalami krisis keuangan global di tahun 2008 yang cukup memberi guncangan pada fondasi ekonomi Yordania, serta penurunan investasi langsung asing aliran modal swasta. Selain itu, kondisi rasio utang luar negeri Yordania mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Diperparah dengan adanya kebijakan Menteri Yordania yang menyebutkan mengenai langkah penghematan yang drastis. Justru ini malah mengundang protes yang cukup besar dari publik. Searah dengan protes yang dilakukan publik, teori ekonomi Ibnu Khaldun menyarankan pengecilan pajak serta peningkatan ekspor sebagai solusi dalam ekonomi yang lesu. Di sisi lain, kemampuan geopolitik Yordania membawa peluang kerjasama seperti negara Iran yang memasok minyak dengan harga murah dan pasar Irak dapat memperoleh surplus makanan, industri ringan, dan barang rumah yang berasal dari Yordania. Sementara pasar Suriah dapat memasok pakaian dan makanan dengan harga murah pada pasar Yordania yang dapat membantu tekanan anggaran Yordania. Maka pemutusan hubungan perdagangan antar tiga negara perlu dibuka kembali. Terlepas dari hambatan yang berakibat pada perekonomian Yordania, aspek lain menunjukkan Yordania memiliki stabilitas politik, keamanan, dan stabilitas ekonomi dengan nilai tukar yang tetap. Meskipun negara-negara tetangga berada pada ketegangan geopolitik, ekonomi Yordania memiliki percampuran antara sektor pemerintahan dengan sektor swasta yang berperan besar pada perekonomian negaranya.
Semula kegiatan ekonomi dikuasai sepenuhnya oleh swasta. Setelah tahun 1950, pemerintah mulai memiliki peran yang meningkat untuk turut andil dalam perekonomian Yordania. Akibatnya pilihan bagi Yordania adalah untuk mengikuti ekonomi baik regional maupun internasional untuk pencapaian tujuan pembangunan, pemenuhan kebutuhan dasar yang mencerminkan fluktuasi pada pasar regional dan internasional. Yordania memiliki kelebihan tenaga kerja yang terampil yang memungkinkan menyumbang pendapatan yang besar, yaitu melalui pengiriman uang asing yang akan dikirim kepada keluarga di negara asal yang mengangkat 25% dari PDB Yordania. Lalu ditambah dengan Yordania yang semakin meningkatkan hubungan perdagangan bebas atau dapat dikenali dengan Free Trade Agreement yang dijalani oleh negara-negara seperti Kanada, Singapura, Eropa, Malaysia, Libya, Algeria, Tunisia, Syria, Amerika Serikat, dan Turki. Pengelolaan perekonomian Yordania dinilai baik, yang nampak dari pertumbuhan ekonomi di negaranya mengalami kenaikan GNP per kapita mencapai 6% setiap tahunnya. Lalu di tahun 2018 GNP Yordania memperoleh yang besar, yaitu 42,291 miliar. Intinya Yordania di samping tujuan negara untuk memberdayakan ekonomi negara, Yordania juga didirikannya negara adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya secara adil dan makmur, yaitu wakaf sebagai salah satu bidang yang dapat membantu untuk mensejahterakan rakyat dan sebagai lembaga untuk pemecah masalah terkait ketidakadilan sosial. Pengelolaan wakaf yang baik dapat berpotensi besar pada ekonomi. Maju mundurnya wakaf turut dipengaruhi oleh baik atau buruknya pengelolaan manajemen wakaf. Yordania sebagai salah satu negara muslim yang menggunakan wakaf pada pembendaharaan negaranya, di mana penanganan wakaf dikelola secara langsung oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama dengan didasarkan pada undang-undang negaranya. Pengelolaan wakaf di Yordania menunjukkan produktivitasnya dalam mengelola secara baik aset wakaf berupa uang maupun wakaf tanah. Yordania melakukan kolaborasinya pengelolaan wakaf uang dengan wakaf tanah maupun properti. Jadi kaitannya dengan teori Ibnu Khaldun bahwa aktivitas ekonomi, luasnya pasar, jumlah tenaga kerja maupun pembagian tenaga kerja, fasilitas, tunjangan dan peralatan yang disediakan negara turut mempengaruhi kesejahteraan dan peningkatan pembangunan pada suatu negara. Semakin intensif aktivitas yang dilakukan menandakan negara semakin besar yang dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan, tabungan negara hingga terwujudnya pembangunan dan upaya kesejahteraan. Kesejahteraan dan pendapatan yang meningkat memerlukan masyarakat, pemerintah, dan keadilan, di mana solidaritas di antara masyarakat diperlukan untuk kerjasama yang semakin meningkat pula. Kerjasama meningkat, produktivitas meningkat, solidaritas dalam hal ini dapat berupa ashabiyah akan semakin kuat jika terwujudnya keadilan, yaitu ekonomi kerakyatan. Demikian pemaparan tentang cendekiawan muslim di bidang ekonomi, yaitu Ibnu Khaldun. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.